Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka walaupun secara virtual. Mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan kepada kita sehingga kita diberi kesehatan, terlepas dari yang sekarang sedang ngetren, yakni dari COVID, sehingga kita tidak bisa bertatap muka secara langsung. Dan mudah-mudahan juga Allah mengijabah sehingga apa yang kita lakukan pada saat ini bermanfaat bagi kita semua. Anak-anakku sekalian, jangan lupa sebelum ataupun nanti sesudah materi ini Ibu paparkan, harap untuk mengisi absen yang sudah disediakan. Kemudian juga tugas-tugas yang harus kalian kerjakan dan harus kalian kumpulkan juga harus dilaksanakan. Sebelum saya memaparkan materi, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Titi Anissa Farida. Karena ini kedinasan sehingga saya menggunakan gelar kesarjanaan saya dengan SPD. Namun panggilan saya adalah Bu Anis. Saya mengajar sejarah karena memang itu adalah jurusan yang saya ambil ketika saya menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dan pada saat kali ini, manajemen sekolah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengantarkan kalian dengan materi-materi sejarah peminatan. Yang khusus kita bertemu pada kelompok ataupun pada jurusan IPS. Kalau kalian mungkin ada sejarah Indonesia, itu adalah wajib, itu semuanya Anda temui atau kalian temui di semua jurusan. Sedangkan kalau peminatan hanya di IPS. Sebagaimana ketika kalian di kelas 10 dan kelas 11. Materi kita yang pertama adalah usaha mempertahankan kemerdekaan dan respon internasional. Apa yang akan kita bahas pada materi kali ini? Ada 5 poin. Yang pertama adalah latar belakang kembalinya Belanda ke Indonesia. Kemudian usaha Belanda berkuasa kembali di Indonesia. Kemudian upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan yang keempat adalah respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia. Serta sikap Belanda terhadap konferensi, ini agak tulisannya agak salah, konferensi meja bundar yang merupakan konferensi terakhir dari Indonesia Belanda. Kita akan melihat latar belakang kedatangan Belanda ke Indonesia. Perang Dunia Kedua yang terjadi 1939 sampai 1945 berakhir dengan kekalahan Jepang, di mana Jepang kemudian harus menandatangani perundingan San Francisco tahun 1945. Kekalahan Jepang itu merupakan titik akhir dari Perang Dunia Kedua itu sendiri, karena di Eropa sebetulnya tahun 1943 dan 44 itu sudah berakhir dengan ditandatanganinya perundingan antara Jerman Itali dengan Sekutu. Dan kita semua sudah tahu bahwa penghentian Perang Dunia Kedua ini adalah peristiwa Hiroshima dan Nagasaki. Kita akan melihat nasib Indonesia bagaimana setelah terjadi kekalahan Jepang itu. Sekutu yang merupakan pihak pemenang perang itu menyerahkan Indonesia, diserahkan kepada AFNI, Allied Force Netherlands East India, di bawah komando Letnan Jenderal Sir Philip Christensen, yang tugas intinya adalah
pertama, melucuti tentara Jepang, kemudian menerima kekalahan Jepang, serta membebaskan tawanan internilan. Maksudnya tawanan internilan ini adalah tawanan perang pada masa Jepang yang dilakukan terhadap orang-orang Belanda dan orang-orang Eropa yang ada di Indonesia dan diyakini pada saat itu melakukan kesalahan. Kemudian kita lihat di dalam AFNA ini kan ada beberapa negara yang masuk di situ. Nah, di antara negara-negara itu adalah Belanda, di mana Belanda itu mendapatkan posisi pada administrasi yang kita kenal dengan NICA, Netherlands Indian Civil Administration. Ini di sini perlu saya jelaskan administrasi ya, ini administrasi sehingga harusnya adalah orang-orang sipil, tetapi Belanda berbuat curang dengan memasukkan orang-orang tentara untuk dijadikan sebagai tenaga administrasi sehingga ada dua posisi di sini. Dalam kenyataannya, NICA berusaha mempersenjatai KNIL. Anda masih ingat KNIL? Nah, ini Koninklijke Nederland Indië Leger. Nah, ini adalah tentara bikinan Belanda sebelum Jepang masuk ke Indonesia. Siapa KNIL? Ini adalah orang-orang pribumi, ya, orang-orang pribumi. Di mana-mana, ada di Jawa, di Sumatera, dan lain sebagainya, yang dipersenjatai dan bekerja untuk Belanda. Nah, ini dengan kekuatan KNIL ini, serta NICA, Belanda berusaha untuk kembali menguasai Indonesia. Kemudian, apa saja usaha Belanda dalam menginginkan untuk berkuasa di Indonesia? Yang pertama adalah melakukan agresi 1 dan agresi 2. Ini adalah penyerangan yang dilakukan oleh pihak Belanda menggunakan militer, menggunakan penjajaan yang dijatuhkan di pusat-pusat pemerintahan dan pusat-pusat ekonomi. Tujuannya adalah melumpuhkan Indonesia. Kalau pusat pemerintahan dan penguasaan ekonomi sudah dikuasai oleh Belanda, maka Indonesia bisa dikatakan sudah tidak ada. Kemudian yang kedua adalah mengkhianati perjanjian. Ada 3 perjanjian yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan Belanda, tetapi setiap kali hubungan diplomatik ini atau keputusan bersama antara pihak Belanda dengan Indonesia itu dilaksanakan, Belanda berusaha untuk mengkhianati. Walaupun dilihat dari isi perjanjian itu sudah sangat mengecilkan ataupun sangat merugikan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua adalah blokade ekonomi. Belanda menutup semua jalur-jalur perekonomian Indonesia untuk melakukan kontak dengan luar. Sehingga di sini Indonesia tidak bisa melaksanakan kegiatan ekspor dan impor. Kemudian yang keempat adalah membentuk negara boneka. Jadi dimaksudkan bahwa di kalangan bangsa Indonesia itu tidak terjadi adanya persatuan dan kesatuan bangsa. Karena kalau kesatuan dan persatuan bangsa itu masih terwujud, maka usaha Belanda untuk kembali ke Indonesia itu sangat sulit sekali. Sehingga mereka menggunakan usaha dengan membentuk negara boneka. Kemudian yang kelima adalah selalu menggunakan propaganda bahwa Indonesia itu tidak ada. Sehingga mereka selalu melakukan atau menyatakan bahwa konflik antara Indonesia dan Belanda adalah konflik dalam negeri, sehingga dunia internasional itu tidak boleh ikut campur dan terlibat dalam pertikaian Indonesia-Belanda. Nah, ini dilakukan oleh pihak Belanda itu di forum internasional, juga di PBB, di sidang PBB. Artinya di sini
bahwa pihak Belanda itu tidak mengakui kemerdekaan Indonesia yang sudah terjadi pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1945. Upaya Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan itu ada dua, yakni konfrontasi. Maksudnya konfrontasi ini dengan senjata, dengan segala keterbatasan, di mana pada saat itu bangsa Indonesia juga masih baru saja berusaha untuk membentuk angkatan perang. Kita harus berhadapan dengan senjata, pertempuran senjata. Itu terjadi antara lain adalah di Medan area, di Medan, kemudian juga di Ambarawa, Jawa Tengah, kemudian yang sangat heroik sekali dan terkenal adalah pertempuran Surabaya, yang keempat peristiwa Merah Putih di Manado, yang kelima pertempuran Margarana atau Puputan Margarana, kemudian yang keenam adalah perlawanan rakyat Makassar. Pertempuran ini sebetulnya disulut oleh keinginan Belanda, arogansi Belanda untuk meniadakan kekuatan dari bangsa Indonesia. Hal inilah yang kemudian menyulut bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan persenjataan walaupun dengan segala kelemahan-kelemahan yang dimiliki. Anak-anakku sekalian, dalam belajar sejarah itu diharapkan tidak hanya kalian ketahui, tapi seharusnya adalah kalian pahami dan kalian ambil intinya untuk pembelajaran kita. Selanjutnya adalah dengan cara diplomasi. Diplomasi ini adalah dengan perundingan di mana bangsa Indonesia mengirimkan delegasi, bertemu dengan delegasi Belanda, ada juga yang kemudian dari pihak ketiga untuk melakukan perundingan yang biasanya dilakukan karena adanya konflik antara Indonesia Belanda. Yang pertama adalah perundingan Linggarjati, yang kedua adalah perundingan Renville, yang ketiga adalah perundingan Rumroyen, yang keempat adalah perundingan Meja Bundar. Itu yang dilakukan oleh pihak Indonesia dan Belanda dalam menyelesaikan pertikaian Indonesia Belanda. Kemudian kita akan melihat bagaimanakah reaksi Belanda terhadap perundingan Meja Bundar. Kita ketahui tadi bahwa konferensi Meja Bundar adalah konferensi yang terakhir dilakukan oleh Indonesia Belanda. Pada konferensi Meja Bundar yang ditandatangani pada 2 November 1949, dihadiri oleh delegasi Indonesia, dilakisi oleh Belanda, kemudian dari BFO dan UNCI. Mohon perhatian, untuk BFO ini adalah negara-negara boneka bikinan Belanda. Kemudian kalau UNCI ini adalah dari PBB. Isinya atau memutuskan, yang pertama, Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS pada Desember 1949. Yang kedua, Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun lagi. Yang ketiga, persetujuan masalah ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian yang keempat, pembentukan APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, yang merupakan perpaduan antara KNIL yang tadi sudah Ibu terangkan, itu juga melebur di dalam Angkatan Perang Republik Indonesia. Kemudian yang kelima adalah Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda, di mana Belanda menjadi ketua Uninya. Kemudian yang keenam adalah Indonesia akan membayar hutang Belanda sejak tahun 1942. Nah, dari isi perundingan KMB, di situ dinyatakan bahwa
akan dibentuk Republik Indonesia Serikat. Sehingga di dalam RIS itu juga terdapat RI. Penyerahan kedaulatan dilakukan di negara Belanda sama tanggalnya 27 Desember 1949. Di Belanda dilakukan ya kepada RIS di Belanda, kedaulatan dari Belanda kepada RIS. Kemudian di Indonesia adalah penyerahan RI kepada RIS itu terjadi di Yogyakarta. Dan kemudian Presiden Soekarno kembali ke Jakarta untuk menjabat Presiden Republik Indonesia Serikat. Selesai mana? Sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari untuk lebih lanjut dengan membaca buku. Mana lagi? Ya ininya mana ini? Mana lah? Ini nih.